Kartu keluarga itu diperbolehkan untuk mendaftarkan kartu prakerja, untuk batasannya itu adalah 2 NIK KTP ya Pak yang didaftarkan. Tapi kalau sudah terlanjur semua daftar gimana Pak? Itu bukan soal cepet-cepetan daftar teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman sekarang update lagi mengenai program Kartu Prakerja, di mana sekarang kita akan mereview gelombang 12 teman-teman. Yap, kita akan review. Jadi setelah beberapa jam ini, ada beberapa hal yang saya notice. Kemudian saya coba cari informasinya mengenai hal tersebut. Dan akhirnya saya dapat jawaban dari CS Prakerja teman-teman. Dan tadi saya menanyakan banyak sekali hal ke CS Prakerja mengenai gelombang 12. Yang pertama, mengenai kapankah tepatnya penutupan gelombang 12 untuk pendaftarannya. Apakah tanggal 26 malam atau 26 siang jam 12. Lalu juga ada beberapa daerah yang itu tanggal 27. Jadi harusnya bisa ke ini ya, bisa diperkirakan kalau emang ada sampai tanggal 27 itu kemungkinan besar itu tanggal 26 malam, tapi karena dia di Indonesia daerah lain akhirnya mundur atau maju 1 jam, akhirnya nyampe di tanggal 27. Mungkin teman-teman. Tapi nanti kita simak jawaban CS. Kemudian yang berikutnya juga mengenai untuk aturan baru pendaftaran prakerja yang sebelumnya belum pernah ada teman-teman. Kita akan simak bagaimana penjelasan sebenarnya dan juga apa maksudnya. Lalu juga mengenai kuota, ada berapa kuotakah di gelombang ini. Kemudian juga total gelombang di tahun ini ada berapa. Itu setengah CS prakerja. Jadi semuanya pastikan kalian simak sampai akhir biar kalian infonya lengkap dan kalian nggak infonya sepotong-sepotong. Jadi kalian bisa lebih kebayang mengenai program prakerja ini dan juga gelombang 12 khususnya teman-teman. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai buat yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya karena akan banyak sekali update mengenai prakerja yang pastinya akan saya update selalu setiap harinya jika emang ada hal penting pasti akan saya balas, dan juga untuk mengenai info solusi dari prakerja dari pendaftaran hingga nanti saat terakhir insentif juga akan saya bahas pada tahun lalu. Jadi buat teman-teman, silahkan kalian stay tune. Nah teman-teman, cukup untuk openingnya. Sekarang langsung aja kita call CS Prakerja. Hari ini tanggal 23 Februari 2021. Dan ini dia teleponnya. Selamat malam program Kartu Prakerja dan Amira yang bisa dibantu. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam, baik. Dengan Bapak siapa saya bicara? Saya dengan Pak Putu Pak. Bapak Putu? Ya. Baik Pak Putu, ada yang bisa dibantu? Pak, saya kan baru daftar prakerja gelombang 12 tadi Pak ya? Ya. Nah, itu untuk batas terakhir itu kan tanggal 26 jam 12 siang atau malam Pak ya? Baik Pak, jadi untuk tanggal 26 belum bisa diinformasikan untuk sampai dengan jam berapa Bapak untuk berakhirnya ya Pak ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk informasinya nanti akan berlanjut ya Pak, bisa diinformasikan di dashboard akun prakerja atau di website resmi kami Bapak, seperti itu Pak Putu. Saya juga cek itu ada yang tanggal 27 Februari Pak selesainya Pak, kok bisa beda Pak ya? Baik Pak, untuk informasi tadi siang, memang untuk informasi tanggal 27 itu untuk bagian daerah Jawa Barat ya Pak. Jawa Barat itu di tanggal 27. Ya di tanggal 27 seperti itu ya Pak. Tapi untuk di sini bisa diinformasikan bahwa untuk batas akhirnya itu pendaftaran sampai dengan tanggal 26 Pak. Jadi itu amannya Pak ya, sampai tanggal 26 Pak ya, jangan sampai kita menunggu tanggal 27 Pak ya. Tanggal 26 betul Bapak. Untuk seperti itu. Baik Pak, untuk informasinya apakah sudah cukup jelas? Itu sudah jelas Pak. Lalu yang berikutnya tadi pas saya daftar tuh saya ngelihat sekarang ada aturan baru yaitu untuk satu kakak itu maksimal 2 NIK yang daftar prakerja Pak ya. Iya betul sekali Bapak, seperti itu. Jadi untuk kartu keluarga itu diperbolehkan untuk mendaftarkan kartu prakerja, untuk batasannya itu adalah 2 NIK KTP ya Pak yang didaftarkan. Tapi kalau sudah terlanjur semua daftar gimana Pak? Baik Pak, jika sudah terlanjur maka akan ada proses evaluasinya, seperti itu ya Pak ya. Dan kemungkinan yang berhasil lolos itu adalah 2 NIK dari KTP tersebut ya Pak, seperti itu. Oh, jadi daftar tetap bisa, tapi untuk lolosnya kemungkinan kecil karena maksimal 2 orang Pak ya? Betul Bapak, seperti itu Bapak. Baik, Okay. Ada lagi bantu atau sudah cukup jelas Bapak untuk informasinya Bapak Putu?
Jadi untuk tanggal itu tanggal 26 Ya, terakhir ya, tapi belum tahu 12 siang kah atau 12 malam Pak ya? ya betul Pak. Untuk sementara ini belum diketahui atau belum ada informasi lebih lanjut ya Pak. Terakhir Pak, untuk kuota tahun ini itu kan hampir sama dengan tahun lalu Pak ya, 5,6 juta Pak ya. Ya, Lalu untuk setiap gelombang itu berapa kuotanya Pak? baik Bapak, untuk kuota gelombang belum dapat diinformasikan saat ini ya Pak, karena belum ada informasi dari manajemen kartu prakerjanya sendiri Bapak, seperti itu. Jadi juga untuk jumlah gelombang pun juga belum tahu Pak ya, berapa Pak ya? Iya betul Bapak, seperti itu Pak Putu. Baik, untuk penjelasannya sudah cukup jelas Bapak Putu ya. Sudah cukup jelas Pak, tapi untuk Ya, sekarang baik. servernya masih down atau sudah normal Pak? Baik Bapak, untuk informasi saat ini sudah dapat dilakukan ya Pak ya, dan sudah normal untuk melakukan pendaftaran. Oke Ya. Pak. Baik, sudah cukup jelas ya Bapak? Oh sorry Pak, terakhir Pak. Ini kemarin kan teman saya daftar, itu pas waktu daftar itu ada keterangan emailnya tidak valid Pak, jadi kayak disuruh harus dengan huruf sama angka, padahal sudah benar, itu error sistem aja Pak ya, atau gimana Pak? Untuk apa Bapak ini, mohon maaf. Daftar sebelumnya. awal baru Jadi Pak, jelas. pendaftaran pertama sekali. Ya, Jadi saat daftar, saat udah upload foto KTP sama nomor KK itu, nanti pas nextnya itu ada keterangan bahwa email tidak valid Pak. email baik Pak, untuk keterangan tersebut perlu adanya untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Jadi bisa diperiksa terlebih dahulu apakah untuk email tersebut sudah benar untuk penulisan besar kecilnya, ataupun ada tanda baca lainnya, ataupun ada numeriknya Pak ya, seperti itu ya. Nah, jadi harus dicek terlebih dahulu dan disamakan dengan yang didaftarkan di Gmail-nya Pak, seperti itu. Jika sudah sama, maka akan bisa dicoba kembali secara berkala, seperti itu Pak. Baik. Untuk Oke. Bapak Putu, untuk penjelasannya sudah cukup jelas ya Pak ya. Untuk penelponannya bisa kami akhiri. Oke, bisa Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Putu telah menghubungi program Warta Prakerja. Nah teman-teman, jadi itu ya jawaban CS ya. Yang saya notice dari jawaban CS adalah untuk pendaftaran terakhir itu anggap saja tanggal 26. Namun untuk jam pasti dari CS pun belum ada update. Tapi saran saya jangan kalian melewati jam 12 siang tanggal 26 teman-teman. Biar aman ya. Karena kita nggak tahu nanti itu siang atau malam. Kalau malam ya syukur kita masih sempat. Tapi kalau jam 12 siang tutup, kita berpikir mau daftar jam 3, jam 4 sore, itu udah tutup. Jadi saran saya teman-teman, kalian buat mindset terakhir tanggal 26 siang. Lalu juga buat teman-teman yang sekarang belum bisa daftar, itu kalian jangan khawatir, emang masih panjang kan sampai tanggal 26, jadi kalian bisa daftar nanti malam, besok, yang penting jangan lewat dari tanggal 26 siang teman-teman. Dan juga saya mau tekankan teman ya, itu bukan soal cepat-cepatan daftar teman-teman. Jadi tergantung dari kuota kita di daerah kita, lalu juga tergantung dari kriteria kita yang kita buat saat kita menjawab dan juga mengisi pernyataan saat pendaftaran. Itu yang penting, bukan soal cepat-cepatan, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu panik. Dan karena saya sudah membuktikan sekitar 3-4 kali gelombang, di mana saya mendaftarkan teman kita di gelombang terakhir, dia juga tetap lolos teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu. Kemudian buat yang masih punya kendala, kalian harus cek berkala, kalian coba berkala. Kalau perlu kalian call CS dan tanyakan apakah emang ada solusi atau emang ada problem, atau mungkin hanya karena servernya yang lagi problem teman-teman. Dan juga tadi siang ya, saya sudah mikir sih saat video baru-baru banget gelombang dibuka itu saat ini masih normal banget, masih lancar. Tapi saya berpikir kayaknya ini ntar akan down deh, karena emang terlalu banyak yang daftar teman-teman, ada sekitar puluhan juta orang membuka akses prakerja, jadi down, dan emang benar-benar terbukti down. Walaupun ada beberapa yang bisa tetap akses, tapi sebagian besar itu ngebling putih dan nggak bisa untuk pendaftaran. Bahkan untuk upload KTP pun terganggu saat itu. Tapi sekarang info CS itu sudah mulai normal, jadi kalian bisa cek dan juga coba cara berkala teman-teman. Intinya, saya mau info buat teman-teman calon peserta prakerja tahun ini, kunci dari program prakerja adalah kesabaran. Sabar dari pendaftaran, sabar dari pengumuman nanti, sabar dari pemilih pelatihan, dan sampai akhir teman-teman. Itulah kunci dari program ini, dan kalian akan belajar banyak-banyak sabar di sini. Dan nanti teman-teman saya akan update lagi mengenai tanda-tanda yang lulus dan juga yang tidak lulus untuk pendaftaran prakerja di next video. Jadi buat teman-teman, pastikan kalian selalu stay tune dan selalu pantengin channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena saya jamin tidak akan rugi sama sekali. Karena selain dari prakerja pun pemerintah, saya juga membahas mengenai app penghasil uang yang pastinya lumayan membantu kita untuk menghasilkan uang di masa pandemi seperti ini dari rumah.
cukup dengan smartphone dan sudah banyak banget yang terbantu dengan konten itu. Jadi buat teman-teman, ini channel yang cukup lengkap dan membantu banyak teman semua. So, jika kalian suka, pastikan kalian hit like dan juga kalian share info ini agar banyak terbantu juga yang tahu mengenai channel ini juga informasi-informasi yang kita berikan teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi sekian dari saya. Maaf salah kata dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.